Bapak Ibu, kita akan membahas kali ini materi tentang pembinaan atau coaching dan komunikasi. Coaching merupakan seni komunikasi, yaitu suatu percakapan antara coach dengan coachee atau klien. Tugas coach memberdayakan pikiran coachee sehingga mampu mentransformasi cara berpikir dan menciptakan kesadaran baru untuk melampaui apa yang menjadi tujuannya. Teknik untuk mentransformasi pikiran hanya dengan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang memberdayakan, yaitu berupa pertanyaan terbuka. Coaching terdapat unsur kemitraan, yaitu hubungan kesetaraan komunikasi antara guru dan peserta didik. Kesetaraan berarti tidak ada pihak yang otoritasnya lebih tinggi. Maka guru berfokus pada tujuan dan mendukung peserta didik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Unsur memberdayakan pikiran yaitu bentuknya dialog, diskusi atau tanya jawab antara guru dan peserta didik yang merangsang proses berpikir mendalam sehingga mampu menggali dan menginspirasi peserta didik untuk bertindak melalui kesadarannya. Karena tindakan tersebut dari buah pikirannya yang sadar, maka dampaknya peserta didik akan melakukan dengan menjalankan komitmennya. Unsur kreativitas, guru bukan hanya sekedar sebagai penjaga yang pasif, namun keduanya memiliki relasi yang baik, sehingga guru mampu memenuhi kebutuhannya secara kreatif dan memastikan peserta didik melakukan berbagai bentuk tindakan-tindakan nyata yang pada akhirnya mampu mengoptimalkan potensinya. Dampak peserta didik merasa bahagia karena menemukan sesuatu yang baru dari buah pikirannya. Peserta didik menjadi inovatif dalam bertindak dan mampu menemukan berbagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan. Hal ini dapat terjadi dengan sebuah syarat bahwa seorang coachee memiliki kepercayaan kepada coach dan coach layak dipercaya sehingga terjadi percakapan yang terbuka dan jujur. Membangun kepercayaan dalam percakapan membutuhkan dua hal penting, yaitu self-trust atau kepercayaan terhadap diri dan relationship trust atau kepercayaan dalam hubungan. Seorang coach supaya layak dipercaya harus membangun kepercayaan terhadap diri. Kepercayaan terhadap diri dibangun atas dasar dua prinsip, yaitu karakter dan kompetensi. Yang dimaksud dengan karakter bahwa seseorang harus memiliki integritas, bukan loyalitas. Loyalitas biasanya berkaitan dengan waktu, yaitu berapa lama kita menjalani hal tersebut. Sering seorang guru dianggap loyal karena bekerja sampai pensiun. Yang disebut integritas bukan berkaitan dengan waktu, tetapi kontribusi, yaitu seberapa besar dampak dari apa yang kita lakukan. Bagaimana cara kita berkontribusi secara maksimal. Jadi, bukan berapa lama Anda menjadi seorang guru, melainkan apa yang Anda lakukan selama menjadi seorang guru. Proses pembelajaran seperti apa yang Anda lakukan? Apa dampak yang terjadi sesudah pembelajaran? Sedangkan kompetensi merupakan satu cakupan dari kapasitas diri yang terbentuk dari proses belajar yang terus-menerus yang berdampak pada cara berpikir, seringkali disebut dengan pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Dampak pola pikir bertumbuh seseorang yaitu meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang dimiliki dirinya. Sedangkan kepercayaan dalam hubungan merupakan karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam perilaku yang terus-menerus atau konsisten. Dalam bahasa lain, saya melakukan apa yang saya katakan atau walk the talk. Walk the talk berarti melakukan atau berbuat sesuai dengan perkataan. Kalau dalam bahasa sehari-hari, mungkin frasa ini lebih dekat maknanya dengan nggak ngomong doang. Walk the talk, suatu istilah yang memiliki arti. Pertama, membuktikan suatu perkataan dengan tindakan. Yang kedua,
menggantikan kata dengan tindakan. Yang ketiga, melakukan apa yang kita ajarkan. Keempat, walk the talk sebenarnya mirip dengan semboyan perguruan taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayan. Dapat diartikan di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Dalam hal ini seorang guru harus bertindak dengan jujur dan tulus dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan teladan. Perilaku konsisten dapat diwujudkan dengan antara lain bicara apa adanya, menunjukkan rasa hormat pada orang lain, menciptakan transparansi, mematuhi komitmen, dan yang lain. Coaching mendidik anak tanpa 4M, tanpa memarahi, tanpa melarang, tanpa menyuruh, dan tanpa menasihati. Coaching membangun masa depan anak-anak sehingga tidak saling melukai, namun mengubah luka menjadi berkat.